kami catat, proses-proses formal yang teman-teman tahu catat, apa yang kemudian penting sekali untuk diperhatikan. Yang pertama soal bagaimana kemudian baik itu Muzaffar Salim, Del Pedro Mahaen, terus kemudian Korik dan juga Saudara Syahdan itu tidak pernah dipanggil satu kali pun dengan surat yang resmi untuk sebagai terlapor untuk melakukan klarifikasi soal sangkaan-sangkaan yang diberikan kepada mereka. Jadi di dalam baik di dalam KUHP maupun di dalam KUHP dan putusan MK sendiri itu sudah ditegaskan bahwa untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka itu sudah harus ada bukti permulaan terlebih dahulu. Jadi di sini kami melihat ada satu proses yang loncat ketika menjemput paksa teman-teman ini. Itu begitu juga dengan ini inline dengan bagaimana kemudian ketika mereka sampai di kepolisian, mereka itu juga sudah dengan status tersangka, bukan orang yang hadir sebagai saksi atau terlapor untuk mengklarifikasi sangkaan-sangkaan. Jadi kami melihat ada dua proses yang miss dan yang sudah seolah-olah ini terburu-buru. Dan juga ini bukan seolah-olah ya, memang terburu-buru dan secara formal sudah cacat prosedur hukum. Jadi itu penting sekali untuk diperhatikan bahwa kemudian berpendapat dan sebagainya di dalam sosial media itu sangat mungkin sekali tanpa proses yang jelas kita bisa ditetapkan sebagai seorang tersangka dan dijemput. Karena ada beberapa seperti misalnya kayak Korik dijemput di bandara atau kemudian Syahdan diterbangkan dari Bali. Posisinya ini juga untuk sedikit meluruskan bahwa di sana dia memang sudah berdomisili di Bali dan kemudian dijemput untuk dibawa ke Jakarta sebagai salah satu dugaan sebagai admin dari salah satu akun Instagram. Yang kami lihat juga pola yang ada di dalam selama proses pemeriksaan itu adalah permasalahan yang seringkali diulang dipertanyakan adalah bagaimana kemudian perihal aktivitas kolaborasi postingan di media sosial. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu berulang, siapa yang menerima kolaborasi, bagaimana kemudian bisa berkolaborasi, padahal kerja-kerja kolaborasi postingan di Instagram itu adalah kerja-kerja yang lumrah terjadi baik itu di teman-teman masyarakat sipil maupun di organisasi-organisasi yang memang bergerak untuk advokasi kebijakan. Jadi kami melihat alasan-alasan yang dipakai ini sangat rapuh dan juga sama seperti tadi ini terkesan sangat dipaksakan menempelkan pasal-pasal IT, kemudian pasal-pasal kejahatan yang terjadi di dalam ruang-ruang digital itu sangat dipaksakan. Ada juga yang menjadi catatan kami selama pendampingan ini bagaimana kemudian hak-hak tersangka tidak diperhatikan, bahwa pemeriksaan dilakukan dari sampai malam hari sampai dini hari itu juga itu saya rasa juga sudah tidak tepat dilakukan ketika kita pemeriksaan kondisi kesehatan seseorang. Juga penting sekali untuk diperhatikan bahwa proses ini harus fair, proses ini harus setara, juga penting diperhatikan bahwa juga ada dugaan teman-teman disabilitas itu di situ masih ada dugaan ada pengakuan bahwa dia salah satu disabilitas, maka itu juga penting mendorong proses ini menjamin hak-hak dan penghormatan hak-hak disabilitas terhadap akomodasi yang layak, sehingga proses yang dilakukan itu adalah proses-proses yang setara.